Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Lutfiana. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai indahnya mahligai pernikahan dalam Islam. Terdapat beberapa materi yang akan kita kaji. Yang pertama, definisi. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, rukun dan syarat. Yang keempat, pernikahan terlarang. Dan yang kelima, hikmah pernikahan dalam Islam. Sebelum memasuki materi, mari kita mengamati video pendek berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, saya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Baik, setelah mengamati video tadi, kita mengetahui bahwa putra dari presiden kita, Bapak Jokowi, telah melangsungkan pernikahan di beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah itu kita dapat memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu pernikahan? Yaitu definisinya itu seperti apa? Yang kedua, siapa yang harus ada dalam proses ijab kabul? Kemudian yang ketiga, mengapa dianjurkan untuk menikah dan alasannya itu seperti apa? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita sama dengan merumuskan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang akan kita kaji pada materi kali ini. Oke, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, pada undang-undang telah disebutkan, berarti pernikahan juga diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian, kita dapat berdasar kepada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang memiliki arti, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian kita akan lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu hukum. Dapat kita ketahui bahwa di PowerPoint disebutkan terdapat 5 hukum dalam pernikahan, yaitu yang pertama mubah, dengan syarat apabila seseorang tidak terdesak yang mewajibkan menikah atau mengharamkannya. Kemudian yang kedua, sunnah, yaitu apabila dengan syarat memiliki bekal hidup berkeluarga, baik berupa sehat secara jasmani rohani, serta tidak terjerumus dalam praktik perzinahan. Maka sebab-sebab tersebut
menjadikan seseorang berhukum sunnah untuk menikah. Kemudian yang ketiga, wajib dengan syarat mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, bekal menafkahi istri, dan khawatir terjerumus dalam praktik zina jika hasrat tidak diwujudkan dalam pernikahan. Berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa eh, terdapat beberapa kesiapan, yaitu yang berupa kedewasaan secara jasmani dan rohani, kemudian materi untuk menafkahi istri, baik secara zahir atau batin, dan kemudian ada kekhawatiran terjerumus pada praktik perzinahan. Jadi lebih baik lagi atau diwajibkan untuk menikah. Kemudian yang keempat, makruh dengan syarat belum memiliki bekal menafkahi keluarga, tapi dia telah siap secara fisik dan tidak terjerumus dalam praktik perzinahan. Kemudian yang kelima, haram, yaitu dengan tujuan menikah untuk menyakiti istri atau balas dendam atau bertujuan untuk memeras harta keluarga baik dari istri. Nah, dari kelima hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa menikah itu memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Dari hukum-hukum ini kita dapat mengklasifikasikan bahwa kita sudah siap untuk menikah atau belum. Maka kalau belum, kita harus memiliki persiapan-persiapan yang baik dan yang matang untuk memutuskan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Nah, kemudian di sini ada rukun-rukunnya, rukun dalam pernikahan. Yang pertama terdapat calon suami dan istri. Nah, di sini kita lihat Mas Kaisang dengan sang istri, kemudian wali, yaitu dari kakak istri Mas Kaisang, kemudian 2 saksi, dan proses ijab kabul. Nah, terdapat 4 rukun yang mana itu harus atau wajib dalam pernikahan. Kalau tidak terpenuhi salah satu, maka tidak sah pernikahan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan pada syarat, yaitu pada rukun yang pertama, calon suami dan istri memiliki syarat, yaitu beragama Islam, kemudian benar laki-laki, benar perempuan, bukan dari kalau sekarang kita menyebutnya transgender, kemudian apalagi ya, transpuan dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar laki-laki dan perempuan. Kemudian menikah karena sukarela atau tanpa paksaan, diizinkan menikah dari wali, kemudian bukan istri orang lain, bukan sedang masa iddah, tidak beristri 4, mengetahui calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi, kemudian tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, bukan wanita yang pernah li'an dengan calon suaminya, tidak sedang ihram, tanpa paksaan atau rela. Nah, dari syarat-syarat tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat kriteria yang menjadi syarat untuk memenuhi memenuhi kriteria kita untuk menikah. Selanjutnya yaitu rukun yang kedua, wali, dengan syarat laki-laki Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, tidak sedang umroh atau haji.
Kemudian 2 saksi dengan syarat 2 orang laki-laki Islam dewasa atau balik, merdeka, adil, memahami bahasa akad yang digunakan, tidak sedang ihram, dan hadir pada proses ijab kabul. Kemudian pada rukun yang keempat yaitu ijab kabul dengan syarat menggunakan kata yang bermakna menikah, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah. Kemudian lafadz ijab kabul diucapkan pelaku akad, yaitu dari calon pengantin pria dan wali. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak ada jeda atau tidak ada pending pada proses pengucapan ijab dan kabul. Kemudian berada dalam satu majelis, kita berkumpul pada satu tempat, kemudian tidak dibatasi waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai hikmah. Terdapat 5 hikmah. Yang pertama, tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, syariat yang mana menjaga keturunan baik dari nasab dan keluarganya itu jelas. Kemudian yang ketiga, saling memahami, yaitu menjalankan hak dan kewajiban dari suami ke istri atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, terjaminnya ketenangan, yaitu mengurangi keresahan masyarakat seperti munculnya banyak praktek perzinahan, kemudian hamil di luar nikah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ukhuwah, memperkuat tali silaturahim, cinta kasih sayang, dan tolong-menolong antar masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai pernikahan dalam Islam. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajar untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.